Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nur Aini dari Sistem Informasi SI15 dengan NIM 011101222283. Pada video kali ini saya akan mengimplementasikan pada sebuah perusahaan dengan aplikasi Odoo. Adapun terapan yang akan diimplementasikan pada perusahaan tersebut, yang pertama ada proses rekrutmen karyawan, yang kedua penambahan user baru, yang ketiga membuat salary, yang keempat yaitu membuat kontrak untuk karyawan, dan yang terakhir yaitu alokasi cuti. Berikut caranya. Baik, kita bisa membuka website Odoo terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah database baru. Kita bisa klik Manage Database. Kemudian kita pilih Create Database. Di sini kita akan membuat database dengan nama UAS. Kemudian kita bisa pilih negaranya, yaitu Indonesia. Kita pilih. Kemudian kita klik Continue. Baik, database yang sudah dibuat tadi, kita klik atau kita pilih. Selanjutnya kita bisa login menggunakan database yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu tadi namanya UAS. Kita klik login. Nah, berikut merupakan tampilannya, yaitu sudah ada beberapa modul. Yang pertama ada modul Employees, Recruitment, Leaves, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah perusahaan baru dengan nama PT Fitria Nur Aini. Kita bisa pilih setting, kemudian kita pilih company. Nah, kita create di sini. Tadi nama PT-nya yaitu PT Fitria Nur Aini. Di sini kita bisa isi alamatnya, kemudian nama website dari perusahaan tersebut, nomor telepon, email, tax ID, dan sebagainya. Kita save. Baik, PT Fitria Nur Aini telah dibuat. Maka langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat departemen. Di sini kita akan membuat dua departemen. Yang pertama ada departemen HRD dan yang kedua departemen purchasing. Di mana pada masing-masing departemen tersebut akan ada manajer dan staffnya. Baik, kita bisa pilih employees. Kemudian kita pilih departemen. Selanjutnya kita create departemen baru. Yang pertama kita ingin membuat departemen HRD. HRD. Kita save. Selanjutnya kita akan membuat departemen kita save. Baik, selanjutnya jika sudah membuat departemen HRD dan purchasing, maka kita akan membuat masing-masing manajer dan staff dari departemen tersebut. Kita bisa klik setting, kemudian kita klik user, kita pilih create. Di sini kita akan membuat untuk manajer departemen HRD dengan nama Ade Lesmana. Kita bisa bikin emailnya adelesmana@gmail.com. Kemudian kita bikin passwordnya. Nah, passwordnya di sini kita bikin sesuai yang kita inginkan aja. Jika sudah, kita bisa klik change password. Bisa kita save juga.
Nah, jika passwordnya sudah dibuat, maka tampilan yang sebelumnya tidak ada gambar seperti ini, maka akan ada gambar seperti ini. Kita bisa pilih kompaninya, karena tadi kompaninya itu yang sudah kita buat sebelumnya itu PT Fitria Nur Aini, maka kita bisa pilih PT Fitria Nur Aini. Nah, selanjutnya kita di sini akan men-setting application. Apa aja sih yang boleh atau yang bisa kita pilih untuk sebuah manajer pada Departemen HRD. Ini mungkin tidak ada yang dirubah untuk manajer. Jika sudah, maka bisa kita save. Selanjutnya, kita akan membuat staff untuk Departemen HRD. Kita create. Di sini dengan nama staffnya yaitu Joko Lembayung. Joko Lembayung. Emailnya bisa disamakan saja dengan namanya. Nah, kita di sini bisa change password terlebih dahulu atau kita akan membuat password untuk staf Joko Lembayung pada Departemen HRD. Klik change password. Nah, tampilannya juga sama tadi nih, sudah ada profil atau foto profil dari Joko Lembayung. Jika sebelumnya tidak ada ya, sebelum dibikin password itu tidak ada. Kemudian kita pilih kompaninya PT Fitria Nur Aini. Nah, untuk staff ini berbeda ya. Setelannya kita berbeda. Projectnya kita kosongin. Inventory-nya juga kita kosongin. Kemudian manufacturing-nya juga kita kosongin. Selanjutnya finance and purchase kita kosongin. Untuk accounting and finance kita ganti menjadi billing. Employees kita ganti menjadi employee. Holiday-nya kita kosongin. Recruitment-nya kosongin. Expense-nya kosongin. Time sheet-nya juga kosong. Attend-nya kita pilih manual attend. Payroll-nya juga kita kosongin. Kenapa di sini kosong? Dikosong? Karena dia posisinya sebagai staff. Jika sudah, bisa kita save. Nah, berikut tampilannya. Selanjutnya kita akan membuat manajer untuk Departemen Purchasing. Di sini manajernya kita beri nama Dian Rani. Dian Rani. Email address-nya kita samakan saja dengan namanya. Jangan lupa kita change password. Kita bikin password untuk manajer divisi, untuk manajer Departemen Purchasing. Kemudian kita pilih change password. Jangan lupa di save untuk memudahkan ketika nanti kita ingin login. Nah, jika sudah, maka akan seperti biasa ada tampilan foto profilnya. Kita pilih allowed company, yaitu PT Fitria Nur Aini. Current company-nya juga sama. Karena dia sebagai manajer, maka untuk setelan application-nya tidak ada yang diubah. Kemudian kita save.
Selanjutnya kita membuat untuk staf Departemen Purchasing dengan nama Hani Yunani. Hani Yunani. Emailnya disamakan juga dengan namanya. Kemudian kita change password. Kita buat password untuk Hani Yunani. Dan kita change password. Di save. Baik, sudah berubah ya tampilannya sama seperti yang tadi. Nah, kita pilih PT Fitrianur Aini. Ini juga sama, PT Fitrianur Aini. Karena staff seperti yang sebelumnya, kita akan setting application-nya. Manufakturnya kosong, accounting and finance-nya billing, purchase-nya kosong, employees-nya kosong. Oh, sorry, employee-nya employees. Holiday-nya kosong. Recruitment-nya juga kosong. Timesheet-nya kosong. Attendance-nya manual attend. Payroll-nya kosong. Jika sudah, kita save. Baik, berikut ini sudah terbuat nama masing-masing manajer dan staff untuk Departemen HRD dan Departemen Purchasing. Baik, selanjutnya kita akan membuat employee dari masing-masing user yang sudah dibuat sebelumnya. Kita bisa klik employee, kemudian create. Nah, pertama kita akan membuat untuk manajer Departemen HRD. Namanya Adel Lesmana. Nah, working address-nya di PT Fitrianur Aini. Kita bisa pilih di sini PT Fitrianur Aini. Kemudian work email-nya tadi adlesmana@gmail.com. Departemennya yaitu HRD, dia sebagai departemennya di HRD sebagai posisinya manajer. Karena dia sebagai manajer berarti ini tidak perlu diisi. Kemudian personal information-nya di sini dia tinggal di negara Indonesia. Statusnya dia berjenis kelamin laki-laki, statusnya itu married, memiliki 2 anak. Kemudian home address-nya kita pilih Adeles mana. Selanjutnya di HR setting. Relate user-nya kita pilih Adeles mana juga. Mungkin medical exam-nya sekarang. Oke, jika sudah kita save. Baik, sudah terbuat invoice Adeles mana. Selanjutnya kita akan membuat untuk staff Departemen HRD dengan nama Joko Lambayung. Nah, public information-nya kerjanya sama di PT Fitrianur ID. Kemudian work email-nya Joko Lambayung @gmail.com. Departemennya dia sebagai HRD. Job title-nya yaitu staff HRD. Nah, di sini manajernya tadi Ade Lesmana.
Kemudian personal information-nya sama, dia tinggal di Indonesia. Kemudian HR setting-nya, user-nya, ke kolom Bayu, medical exam-nya sekarang. Jika sudah, kita save. Baik, kita selanjutnya akan membuat employee untuk manajer departemen purchasing, yaitu bernama Dian Rani. Dian Rani. Public information-nya, dia bekerja di PT dia statusnya menikah, memiliki anak memiliki 3 anak. Kemudian HR settingnya, usernya sama, Dian Rani, medical exam-nya hari ini. Kita save. Selanjutnya, kita akan membuat employee untuk staff Departemen Purchasing, yaitu dengan nama Hani Yunani. Hani Yunani. Public information-nya, dia bekerja di PT Fitrianur Aini. Kemudian work email-nya haniyunani@gmail.com. Departemennya yaitu purchasing. Job title-nya di sini sebagai staff, karena di sini belum ada staff purchasing, maka kita akan buat terlebih dahulu staff kita save. Ya, kemudian manajernya yaitu Dian Rani. Personal information sama, dia tinggal di Indonesia. Gendernya female, perempuan. Dia memiliki statusnya single, jadi belum menikah, jadi tidak punya anak, belum punya anak. Home address-nya Dian Rani. HR setting-nya, relate user-nya juga Dian Rani. Medical exam-nya sekarang. Kita save. Baik, kita sudah membuat employee untuk masing-masing manajer dan staff untuk Departemen HRD dan juga Departemen Purchasing. Kita akan memasuki proses rekrutmen. Di sini kita akan merekrut 4 karyawan, di mana 2 untuk Departemen HRD dan 2 untuk Departemen Purchasing. Kita bisa klik rekrutmen, kemudian pilih job position. Karena di sini sudah ada list job title-nya untuk staff HRD dan staff purchasing, maka kita bisa pilih staff HRD terlebih dahulu. Kemudian kita edit. Job title-nya itu staff HRD, departemennya untuk departemen HRD.
Rekrutmen responsibelnya, karena tadi manajer HRD itu adalah Lesmana, maka kita bisa pilih adalah Lesmana. Di sini kita akan merekrut 2 orang. Job location-nya di PT Fitrian Raini. Jika sudah, bisa kita save. Baik, selanjutnya kita akan mengedit untuk yang staff purchasing-nya. Kita edit, departemennya itu purchasing, rekrutmen responsibelnya itu tadi manajer departemen purchasing itu Dian Rani. Kemudian kita akan merekrut 2 orang. Job location-nya di PT Fitrian Raini. Jika sudah, kita save. Baik, maka untuk staf HRD sudah kita ganti. Di sini masih 0 ya status rekrutmen in progress karena kita belum melakukan rekrutmen, baru membuka atau memilih departemen apa yang akan merekrut karyawan baru. Sudah membuka lowongan untuk departemen HRD bagian staff dan purchasing juga bagian staff, maka di sini kita melihat, bisa dilihat untuk staff HRD kita hire employees-nya untuk 2 orang dan yang melamar masih kosong. Begitupun juga yang staff purchasing. Kita merekrut 2 orang dan yang melamar masih kosong. Baik, kita di sini akan membuat tahapan proses rekrutmen pada masing-masing departemen baik HRD maupun purchasing. Pertama-tama kita akan membuat untuk departemen HRD. Kita bisa klik application, kemudian kita add new column. Nah, yang pertama itu ada tahapan seleksi berkas. Kita add, tambahkan. Selanjutnya tahapan interview 1. Add. Selanjutnya ada juga habis tes komputer ada tahapan negosiasi gaji. Selanjutnya tahapan tanda tangan kontrak. Nah, berikut tahapan-tahapan proses rekrutmen untuk staf Departemen HRD. Yang pertama ada seleksi berkas, interview 1, psikotes, tes komputer, negosiasi gaji, dan yang terakhir yaitu tanda tangan kontrak. Nah, di sini tahapannya sama ya, sudah sama. Ternyata seperti di staf HRD. Baik, selanjutnya di sini kita akan meng-apply untuk staf HRD. Nah, kita bisa pilih create. Di sini subjek aplikasi name-nya misalnya HRD staff job. Siapa yang akan meng-apply? Yang akan meng-apply itu namanya Mira Andromeda. Kemudian di sini sudah apply-nya itu jobnya staff HRD, departemen HRD. Nah, responsibelnya kita pilih Ade Lesmana karena Ade Lesmana sebagai manajer staff, manajer departemen HRD. Actionnya hari ini. Nah,
supposed salary-nya misalnya 5 juta. Jika sudah, kita save. Nah, di sini Mira Andromeda sedang memasuki tahap seleksi berkas. Jika perusahaan menerima berkas Mira Andromeda, maka kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu proses interview 1, di mana kita bisa drag ini ke interview. Jika manajer menerima Mira Andromeda pada interview untuk langkah selanjutnya yaitu psikotes, maka kita bisa mendrag kembali. Kita bisa drag kembali. Selanjutnya, pada psikotes manager menerima untuk melakukan proses rekrutmen selanjutnya itu tes komputer, maka bisa di-drag ke tes komputer. Jika tes komputer hasil Mira Andromeda baik dan manajer menerima untuk proses rekrutmen selanjutnya itu negosiasi gaji, kemudian negosiasi gaji berhasil, maka akan melakukan proses tanda tangan kontrak. Jika sudah proses tanda tangan kontrak dilakukan, kita bisa klik Mira Andromeda-nya, kemudian manajer HRD menerima. Ini sudah berhasil ya proses-prosesnya, tanda tangan kontrak, maka kita bisa create employee. Nah, kita bisa isi public information, personal information, setting untuk karyawan baru atau staf HRD baru, yaitu Mira Andromeda. Di sini kita klik edit. Selanjutnya pada public information kita lengkapi. Karena dia bekerja di PT Fitrianuar Aini, maka working address-nya bisa kita pilih PT Fitrianuar Aini. Kemudian ini work email-nya kita ganti jadi namanya Mira Andromeda @gmail.com. Departemennya udah benar, HRD, job title sebagai staff HRD, manajernya tadi yaitu ada Ade Lesmana. Kemudian personal information-nya kita lengkapi juga. Di sini dia tinggal di Indonesia. Selanjutnya, pilih home address-nya, kita sudah pilih Mira Andromeda, gendernya itu perempuan, kemudian HR settingnya kita pilih juga Mira. Kalau belum ada kita create usernya kita create Mira Andromeda. Emailnya Mira Andromeda@gmail.com. Dan kita save. Baik, ini sudah medical exam-nya hari ini. Jika sudah, maka kita bisa save.
lakukan untuk application job position staff HRD sudah di-apply oleh satu orang, maka selanjutnya lakukan untuk staf Gini Sulung pada staf HRD, dan pada staf purchasing kita bisa lakukan dengan nama Indra Hermawan dan Rika Febrika. Proses rekrutmen bisa kita lakukan sama seperti proses rekrutmennya Mira Andromeda. Nah, baik, di sini sudah bisa kita lihat bahwa pada staf HRD proses rekrutmen sudah di-apply oleh 2 orang, maupun pada staf purchasing juga sudah di-apply oleh 2 orang. Maka proses rekrutmen berhasil dilakukan. Untuk mengecek apakah masing-masing kandidat sudah diterima, kita bisa klik employ. Kemudian kita bisa lihat di sini, baik Rika Febrika sudah menjadi staf purchasing, kemudian Miranda Andromeda sudah menjadi staf HRD, Indra Hermawan sudah menjadi staf purchasing, dan Dini Sulung pun sudah menjadi staf HRD. Baik, langkah selanjutnya kita akan membuatkan user pada kandidat yang sudah diterima sebelumnya. Nah, di sini sudah ada ya listnya. Maka kita bisa edit saja. Pertama kita pilih Miranda Andromeda. Kita edit, kita klik edit, kemudian kita change password. Kita buatkan password untuk Miranda Andromeda. Kemudian kita change, di save, kalau perlu, supaya saat lagi nanti mudah. Nah, kita pilih allowed company-nya, itu PT Fitrianur ID, current company-nya juga sama, PT Fitrianur ini. Karena dia sebagai staff, maka settingan application-nya kita ganti. Untuk project-nya kosong, inventory-nya kosong, manufacturing-nya kosong, account MV9-nya, billing, purchase-nya kosong, employee-nya employee, holidays-nya kosong, recruitment-nya kosong, expense-nya kosong, timesheet-nya kosong, attendance-nya itu manual attend, payroll-nya kosong. Kemudian jika sudah, kita bisa save. Lakukan hal yang sama pada staff baru. Baik, kita sudah membuat user untuk staff baru, yaitu Dini Sulung. Kita bisa lihat, nah di sini sudah dia bekerja di PT Fitrianur ini, kemudian settingan application-nya sudah diganti karena dia sebagai staff. Kemudian kita lihat pada calon pegawai baru Indra Hermawan, sama. Kemudian pada Rika Febrika juga sama. Maka pembuatan user pegawai atau staff baru sudah dan berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat salary roll. Maka kita bisa klik payroll, kemudian salary roll, kita create. Nah, namanya di sini yang pertama kita membuat salary roles manager, yaitu gaji pokok manager. Kategorinya itu basic. Kodenya kita bisa kasih GPM. Nah, sequence-nya di sini 1. Condition basic on itunya pilihnya kita always true.
amount type-nya fixed amount, kuantitinya 1. Fixed amount-nya itu gajinya sebesar 7 juta. Apa sih arti dari kuantiti 1 ini? Artinya gaji akan diberikan setiap 1 bulan sekali. Jika sudah, bisa kita save. Kemudian kita bikin salary rules untuk tunjangan makan manajer. Tunjangan makan manajer. Kategorinya itu allowance, kodenya TMM, kelasnya 5, kuantitinya itu 1, fixed amount-nya itu tunjangan makannya itu 1.500.000. Jika sudah, bisa kita save. Baik, selanjutnya kita akan membuat kembali untuk salary rules manager, yaitu tunjangan transportasi manajer. Tunjangan transportasi manajer. Kategorinya sama, range. Kodenya TTM. Sequence-nya 5. Ini udah benar. Kemudian fixed amount-nya itu tunjangan transport manager sebesar 2 juta. Sudah, kita save. Selanjutnya kita akan membuat kembali salary rules manager, yaitu tunjangan jabatan manajer. Tunjangan jabatan manajer. Kategorinya orange, kodenya TJM. Kemudian kuantitinya 1, sequence-nya 5, condition-nya always true, fixed amount-nya tunjangan jabatan manajer sebesar 2 juta. Kemudian kita save. Kemudian kita membuat salary rules manager berupa potongan BPJS Kesehatan kelas 1. Potongan BPJS Kesehatan kelas 1. Kategorinya itu deduction. Kodenya kita kasih BPJS Kesehatan 1. Sama, kita ganti fixed amount-nya saja, yaitu sebesar 500.000. Oke, sudah, kita save. Kemudian kita membuat salary rules manager untuk potongan BPJS tenaga kerja kelas 1. Potongan BPJS tenaga kerja kelas 1. Kategorinya itu deduction. Kodenya BPJS tenaga kerja 1. Sequence-nya 5, condition-nya always true, amount type-nya fixed amount. Nah, sebesar 600.000. Kemudian kita save. Untuk manajer sudah dibuat, maka selanjutnya kita membuat salary rules untuk staff. Yang pertama, ada gaji pokok staff. Gaji
Level staff. Nah, kategorinya itu basic, kodenya GPS. Sequence-nya 1. Selanjutnya ini condition always true, fixed amount, kuantitinya 1. Gaji pokok manajer itu sebesar 5 juta. Kita save. Kemudian kita create lagi salary rules staff untuk tunjangan makan. Tunjangan makan staff. Kategorinya itu orange, kodenya TJTMS. Sequence-nya 5. Condition based on-nya itu always true. Amount-nya fixed amount, kuantitinya 1. Fixed amount-nya itu tunjangan makan staff sebesar 1.200.000. Kemudian kita save. Baik, untuk selanjutnya kita membuat syllabus staff, yaitu tunjangan transport. Tunjangan transportasi. Kategorinya lounge, kodenya TTS. Sequence 5, kemudian tunjangannya itu sebesar 1.600.000. Kita save. Kalau staff itu tidak ada tunjangan jabatan, maka kita bisa lanjut yaitu membuat potongan BPJS Kesehatan kelas 2. Jadi kalau staff itu kelas 2, kalau manajer kelas 1. Potongan BPJS Kesehatan kelas 2. Kategorinya itu deduction, kodenya BPJS Kesehatan 2 garis sebesar 400.000. Kita save. Kemudian kita buat lagi untuk potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 2. Kategorinya deduction, kodenya BPJS Tenaga Kerja, BPJS Tenaga Kerja 2 sebesar 500.000. Kita save. Baik, salary rules untuk manajer dan staff sudah dibuat. Berikut ada di sini ada gaji pokok manajer dan HRD, tunjangan gaji pokok manajer, tunjangan makan manajer, tunjangan transport manajer, tunjangan jabatan manajer, potongan BPJS Kesehatan kelas 1, potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 1, gaji pokok staff, tunjangan makan staff, tunjangan transport staff, potongan BPJS Kesehatan kelas 2, potongan BPJS Ketenaga Kerjaan kelas 2 sudah berhasil dibuat. Maka selanjutnya kita akan membuat salary struktur. Kita bisa pilih salary struktur, kemudian create. Nah, di sini kita membuat salary struktur untuk manajer HRD. Kita beri reference-nya itu misalnya MHRD.
Nah, untuk salary rules-nya sudah dibuat tadi sebelumnya, maka kita bisa add an item. Kita cari pertama ada gaji pokok. Gaji pokok. Nah, kita pilih gaji pokok manager. Kita select. Kemudian selanjutnya tambahkan lagi tunjangan. Kita klik, kita cari aja tunjangan. Nah, kita pilih tunjangan makan manager, tunjangan transport manager, tunjangan jabatan manager. Kita select. Kemudian kita tambahkan lagi potongan BPJS. Kita cari BPJS. Nah, kita pilih potongan BPJS kelas 1, potongan BPJS tenaga kerja kelas 1. Kita select. Nah, berikut untuk salary struktur manajer HRD. Di sini sudah kita tambahkan ada potongan BPJS tenaga kerja kesehatan 1, potongan BPJS kesehatan kelas 1, tunjangan jabatan manajer, tunjangan transport manajer, tunjangan makanan manajer, gaji pokok manajer. Lalu kita bisa save. Selanjutnya kita membuat salary struktur untuk staf HRD. Kita bisa klik staf HRD dengan referensinya SHRD. Nah, di sini kita bisa tambahkan yang pertama ada gaji pokok. Gaji pokok. Nah, kita pilih gaji pokok staff, select, kemudian tunjangan. Kita pilih ada tunjangan makan staff, tunjangan transportasi staff. Kita select, kemudian ada potongan BPJS. Nah, kita pilih potongan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan kelas 2, kemudian kita select. Ini untuk staf 1, kita kasih namanya SHRD 1. Kita save. Nah, kita create lagi untuk staf HRD 2, karena kita stafnya ada 6. Nah, kita kasih kode reference staf HRD 2. Sama seperti sebelumnya, sama ada gaji pokok. Di sini kita pilih gaji pokok staff, select, kemudian tunjangan makan staff dan tunjangan transport staff. Kita tambahkan, kemudian potongan BPJS. Nah, potongan BPJS Kesehatan kelas 2 dan potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 2. Kita select. Jika sudah, maka kita save. Lakukan hal sama seperti tadi untuk staf HRD 3, 4, 5, dan 6. Kita sudah membuat salary struktur untuk manajer HRD, kemudian staf HRD 1, staf HRD 2, selanjutnya ada staf HRD 3. Maka kita akan membuat salary struktur untuk manajer purchasing dan staff purchasing. Kita kasih kodenya MP1. MP aja. Kita tambah. Nah, di sini kita tambah ada gaji pokok. Kita klik gaji pokok manager, kita select, kemudian add an item, tunjangan
kita pilih tunjangan makan manajer, tunjangan transport manajer, tunjangan jabatan manajer. Selesai. Kemudian ada potongan BPJS manajer. Pertama ada potongan BPJS Kesehatan kelas 1 dan potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 1. Tapi jika sudah, maka kita save. Selanjutnya kita akan membuat untuk staff purchasing 1. Referensinya SP1. Nah, kita tambah salary rules-nya. Pertama ada gaji pokok staff, kemudian tunjangan, ada tunjangan makan dan tunjangan transport staff, kita select, dan ada potongan BPJS. Ada potongan BPJS kelas 2 dan potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 2. Jika sudah, semuanya kita save. Lakukan langkah yang sama untuk staff purchasing 2 seperti staff purchasing 1. Baik, salary struktur sudah berhasil dibuat untuk manajer HRD, staf HRD 1, staf HRD 2, staf HRD 3, kemudian manajer purchasing, staf purchasing 1, staf purchasing 2, staf purchasing 3 berhasil dibuat. Baik, selanjutnya kita akan membuat masa kontrak dan masa training untuk staf baru. Pertama kita bisa klik control list, kemudian kita pilih kontrak, kita create. Nah, yang pertama kita akan bikin kontrak kerja. Kontrak masuk kontrak kerja. Untuk kontrak kerja untuk Mira. Untuk trial duration-nya itu 2 bulan. Dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 1 Maret 2024. Kemudian masa trainingnya, ini masa trainingnya dimulai dari 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 1 Maret 2024. Untuk durasi masa kerja kontraknya sebanyak 3 bulan, dimulai dari tanggal Januari 2024 dan berakhir di tanggal 1 April 2024. Sesudah kita save, masukkan salary struktur terlebih dahulu, yaitu staf HRD 1, staf HRD 2, staf HRD 2. Save. Selanjutnya kita membuat kontrak kerja untuk Dini Sulung. Salary strukturnya Dini Sulung itu staf HRD 3, trial periodenya sama, dimulai dari 1 Januari dan berakhir di bulan Maret tanggal 1. Untuk durasi masa kontraknya 1 Januari dan berakhir di 1 April 2020. Jika sudah, kita share.
Selanjutnya, kita membuat kontrak kerja untuk staff purchasing dengan nama Indra Hermawan. Di sini salary strukturnya itu staff purchasing 2, kemudian tarif periodenya juga sama, dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 berakhir di 1 Maret 2024 dengan durasi masa kontraknya 3 bulan dimulai 1 Januari 2024 dan berakhir di bulan April tanggal 1 tahun 2024. Oke. Selanjutnya kita membuat masa kontrak kerja untuk staff purchasing 3 dengan nama Rika Febrika. Salary strukturnya staff purchasing 3 dengan periodenya mulai dari 1 Januari 2024 hingga 1 Maret 2024 dengan durasi masa kontrak 3 bulan yaitu 1 Januari 2024 sampai dengan 1 April 2024. Kita save. Maka kontrak kerja untuk pegawai baru telah dibuat dan berhasil. Baik, selanjutnya kita akan membuat alokasi cuti untuk 4 karyawan yaitu Mira Andromeda, kemudian Indra Hermawan, Dini Sulung, dan Rika Febrika. Kita bisa klik leave, kemudian configuration, kita pilih create, kita akan membuat leave tabs-nya dulu. Nah, dengan nama cuti menikah. Kita klik allow to override limit, kemudian kita save. Jika sudah, kita akan membuat allocation request, kita create, kita tulis deskripsi mesinnya, cuti menikah, leave tabs-nya kita pilih tadi yang sudah kita buat, cuti menikah, dengan duration 4 hari, by employee, employee-nya itu yang pertama ada Mira, dia dari Departemen HRD, kita save. Selanjutnya kita buat untuk Dini Sulung. Durasinya 4 hari. Employee-nya Dini Sulung dari Departemen HRD juga. Kemudian kita save. Selanjutnya kita membuat untuk Indra Hermawan. Indra Hermawan. Kemudian kita save. Lanjut kita buat untuk Rika Febrika. Durasinya 4 hari. Rika Febrika. Dari Departemen Purchasing, kita save. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengajuan cuti, yaitu Rika mengajukan cuti menikah sebanyak 2 hari. Maka kita bisa login menggunakan email Rika.
passwordnya. Kemudian login. Nah, kita pilih leave, kemudian leave request. Kita melakukan request cuti menikah sebanyak 3 hari, dimulai tanggal 23 Januari. Di sini kita tulis cuti menikah pada bulan ini. Elective-nya itu cuti menikah, durasinya 3 hari, berarti sampai tanggal 25 pukul 7. Pukul 7 pagi. Berarti sampai tanggal 26 pukul 7 pagi. Jika sudah, kemudian di save. Nah, kita sudah mengajukan cuti menikah sebanyak 3 hari, maka selanjutnya kita akan login sebagai manajer Rika yang bernama manajer Rika itu bernama Dian Rani. Kita akan login sebagai Dian Rani. Selanjutnya, setelah kita login sebagai username Dian Rani, kita bisa melihat di sini ada yang perlu di-approve, yaitu dari Rika, mengajukan cuti menikah pada bulan ini sebanyak 3 hari. Kita bisa klik, kemudian approve. Maka cuti menikah yang diajukan Rika berhasil di-approve oleh manajer bernama Dian Rani. Baik, selanjutnya kita login sebagai Rika, kemudian kita bisa klik Leave Summary. Di sini bisa terlihat bahwa cuti menikah Rika tinggal 1 hari, sisa 1 hari saja. Baik, selanjutnya kita akan login sebagai Dini Sulung, karena Dini Sulung akan mengajukan cuti menikah juga sebanyak 3 hari. Nah, kita pilih Leaves. Di sini status cuti menikah Dini Sulung masih 4 hari. Kemudian kita pilih request. Dini Sulung akan menikah pada bulan Februari tanggal 9. Dia mengajukan cuti menikah selama 3 hari. Ini kita deskripsinya, cuti menikah bulan Februari. Leave date-nya cuti menikah dimulai tanggal 13 Februari
sampai dengan 3 hari itu sampai dengan tanggal 12 Februari pukul 7. Pukul 7 bulan Februari. Tanggal ya 3 hari. Kemudian kita save. Ini sudah ada. Sudah bisa, maka kita tinggal menunggu approve dari manajer Dini Sulung. Baik, selanjutnya kita di sini sudah login sebagai manajernya Dini Sulung, yaitu Ade Lesmana. Kita bisa lihat di sini ada yang perlu di-approve, yaitu cuti menikah yang diajukan oleh Dini Sulung. Bisa kita klik. Nah, kita klik approve. Maka status pengajuan cuti menikah Dini Sulung sudah berhasil disetujui oleh manajer. Untuk lebih jelasnya kita bisa login lagi sebagai Dini Sulung. Kemudian kita lihat di leave summary-nya, maka status cuti menikah Dini Sulung hanya tersisa 1 hari. Baik, demikian implementasi yang dapat saya praktikkan pada sebuah perusahaan menggunakan aplikasi Odoo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.